Desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak hijrah ke kota. Sepinya desa dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan sahabat si kembar channel, Twin to Channel. Perkenalkan, nama saya Andri. Kebetulan lagi hangat-hangatnya sekarang di lingkungan kita membahas masalah kepemerintahan ya. Untuk kesempatan kali ini mungkin saya akan berusaha membahas masalah BPD, Badan Permusyawaratan Desa, yang mungkin lembaga yang satu ini sangat kontroversi, sangat mempunyai warna tersendiri dalam membuat perubahan di desa-desa di seluruh Indonesia mungkin ya, tentunya khususnya di desa kita tercinta, di Desa Karya Mandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Teman-teman sekalian, mungkin sudah banyak yang tahu apa yang disebut dengan BPD atau apa sih BPD itu, kepanjangan dari apa atau singkatan dari apa. Mungkin sekedar mengingatkan, kita flashback ya, kita uber, kita ngobet dulu, ngobrol betah dulu, kita ulas dulu berita tentang BPD ya, kita review di sini bahwa BPD itu adalah salah satu badan permusyawaratan desa. Badan permusyawaratan desa yang secara tugas dan fungsinya adalah satu, fungsi BPD yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Itu salah satu fungsi BPD. Jadi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Jadi kita kaji dulu satu-satu ya. Kadang itu biasanya di wilayah-wilayah yang oke, saya taruh dulu HP-nya. Di wilayah-wilayah yang maksudnya masih belum paham apa sih BPD, fungsinya apa. Kadang masyarakat itu banyak melihat atau banyak memikirkan kalau BPD itu harus begini, harus begini, harus begini. Kadang masyarakat itu menyimpulkan kalau BPD itu harus tokoh atau harus orang yang lebih senior. Enggak ya teman-teman. Jadi BPD itu tidak harus mesti tokoh masyarakat, tidak harus orang yang disegani di masyarakat itu, dan tidak harus pula orang yang tapi di sini yaitu masyarakat yang berkompeten, yang mempunyai waktu luang, yang ingin maju, bahkan ingin memajukan lingkungannya sendiri. Siapa saja boleh menjadi BPD, baik itu golongan muda atau golongan tua, ibu-ibu, boleh, siapa saja boleh menjadi BPD. Dan BPD itu biasanya di kita ya, di desa kita itu dipilih oleh masyarakat, oleh masing-masing masyarakatnya. Untuk apa? Untuk mewakili kedusunannya. Kalau di kita kan ada dusun gitu kan, untuk mewakili kedusunannya. Jadi sekali lagi kita review, salah satu fungsi BPD itu yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Nah, kalau di kita apakah sudah seperti itu? Coba kita pikir dulu, coba kita lihat dulu ke belakang, bener nggak sih BPD di kita itu udah kayak gitu. Yang saya tahu nih, bahkan banyak BPD yang kalau dari segi Perdes, ini kan Perdes peraturan desa ya, bahkan BPD nggak ikut-ikut membuat Perdes. BPD hanya menerima draft dari kepala desa, terus menyetujui langsung gitu, tanpa dikaji, tanpa dibaca dulu, tanpa dicermati dulu. Ini
peraturan yang dibuat oleh kepala desa ini menguntungkan nggak ke masyarakat? Ini peraturan yang dibuat oleh kepala desa ini ada manfaatnya nggak gitu kan? Kalau di kita enggak kayaknya, belum lah, kan enggak, belum ya. Mudah-mudahan untuk periode-periode ke depan BPD bisa lebih baik lagi gitu kan, bisa lebih mensupport lagi kepentingan masyarakat gitu. Jangan cuma ngurusin kepentingan diri sendiri aja, perut sendiri gitu kan. Nah itu salah satu fungsi BPD, jangan sampai ketika ada perdes BPD nggak tahu gitu. Bahkan nggak ikut merumuskan, nggak ikut mengkaji. Loh, itu kan perdes dibuat untuk masyarakat Pak gitu. Kalau bukan Bapak yang merumuskan dan Bapak yang mengkaji, siapa? Jadi itu salah satu fungsi BPD, merumuskan perdes bersama kepala desa untuk dikaji ya, dan disetujui setelah ada pengkajian yang matang gitu. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Menampung dan menyalurkan aspirasi dan masyarakat dari masyarakat desa. Jadi ketika ada keluhan masyarakat, contoh misalkan ini kita itu sedang dalam keadaan pandemi nih gitu kan. Di masa-masa era Covid ini kan banyak nih yang merasa kesulitan di bidang ekonomi, bahkan mungkin hampir semua ya yang merasa sulit ekonominya gitu, bahkan mungkin hampir semua, sampai pemerintah menurunkan bantuan Covid gitu kan. Ada keluhan dari masyarakat seperti ini, Pak, tolong dong ada modal dari BUMDes, saya masyarakat mengeluh karena memang di situasi seperti ini. Nah itu harus ditampung oleh BPD. Sebetulnya itu yang harus jadi bahan pemikiran untuk para BPD itu. Misalkan ada salah satu pimpinan atau baik kepala desa, baik aparatur desa, atau mungkin masyarakat itu sendiri yang dalam segi kinerjanya itu sudah menyalahi aturan, ya BPD wajib menyampaikan, wajib menegur, wajib mempertimbangkan, bukan malah istilahnya seperti yang segan dengan kepala desa, bukan. Jadi BPD itu mungkin setara dengan kepala desa, bahkan mungkin di atas satu level dari kepala desa. Karena apa? Karena sama-sama dilantik oleh bupati untuk sekelas desa ya. Kalau untuk sekelas kelurahan nggak tahu saya, karena kita kan berbicara masalah lingkungan kabupaten desa. Nah, jadi ketika ada keluhan dari masyarakat terkait dari segi pemerintahan desa, harusnya BPD itu proaktif membela masyarakat, bukan malah membela kepentingan yang lain gitu. Apakah sejauh ini yang kalian lihat di lingkungan kalian atau di desa kita di Karimandala sudah seperti itu? Nah, mari coba kita pikir dan coba kita lihat kembali. Itu loh yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Jadi jangan cuma mau dianggap BPD, oh ini loh saya BPD, lah kerjanya apa ya nggak tahu, wah repot banget kalau kayak gitu. Jadi harus tahu ya, kalau salah satu fungsi BPD itu yaitu membahas peraturan desa ya, membahas perdes dengan kepala desa untuk dikaji dan dirumuskan. Yang kedua, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah ini loh yang ketiga. Yang ketiga itu harapan masyarakat ya, khususnya harapan saya juga sebagai masyarakat desa ini, desa Karimandala itu yaitu tugas BPD yang ketiga, yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Seharusnya bapak-bapak BPD yang dari beberapa dusun itu melakukan pengawasan. Bagaimana sih kinerja kepala desa? Bukannya malah BPD yang diawasi oleh kepala desa. Jangan kebalik kok. Oh bapak kok yang bapak-bapak BPD kok yang dipercaya oleh masyarakat gitu untuk menyampaikan aspirasi ke atas. Seharusnya ketika ada keluhan tentang kepala desa seperti ini seperti itu, bapak harus lebih pro kepada masyarakat, bukan lebih pro kepada kepala desa. Seumpama bapak takut
kepada kepala desa, ya Bapak mengundurkan diri saja jadi BPD, masih banyak kok yang mau. Jangan cuma mau namanya saja BPD, jangan mau cuman dibilang Pak BPD ini saja tapi kerjanya nggak tahu. Jadi yang ketiga, tugas BPD itu yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Nah, apakah di desa kita udah seperti itu? Nah, coba kita resapi dulu dan coba kita coba kita ingat-ingat dulu gitu. Apakah di desa kita sudah seperti itu? Apakah para BPD di desa kita sudah mengawasi kinerja kepala desa? Atau bahkan sebaliknya, para BPD yang diawasi oleh kepala desa? Ini lucu ini. Gitu. Banyak yang ingin menjadi BPD dan banyak ingin yang dianggap sebagai BPD itu, oh saya BPD, istilahnya merasa bangga kalau mereka mengaku BPD, tapi tidak tahu job desk-nya apa, tapi tidak tahu tugas dan fungsinya sebagai apa. Gitu. Yang ada ya ini, bukannya BPD mengawasi kepala desa, tapi malah sebaliknya, kepala desa yang mengawasi para BPD. Kan lucu gitu. Nah, ini maaf, ini bukan maksud mau menggurui, ini kita kan cuman sekedar flashback ya, kita edukasi masyarakat. Siapa tahu kedepannya kan ada yang jadi BPD. Nah, ini saya kasih tahu nih, fungsinya BPD itu salah satunya yaitu yang pertama, membuat perdes, mengkaji perdes dan menyetujui perdes bersama tokoh dan kepala desa. Yang kedua, fungsinya BPD itu yaitu menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Loh, itu penting loh, catat tuh. Yang ketiga, yang lebih penting lagi, mengawasi kinerja kepala desa. Ya, jangan sampai BPD yang diawasi oleh kepala desa. Itu yang harus dicatat tuh, Bapak-bapak BPD. Siapa tahu ada yang lupa, saya cuma sekedar ngingetin gitu. Terus yang kedua, kita bahas tugas BPD. Tugas BPD gitu. Nah, ini tugas BPD juga nggak kalah hebat dengan fungsi BPD. Kalau fungsinya tadi kan 3, membuat perdes, menyampaikan dan menerima aspirasi, terus memonitor atau mengawasi kinerja kepala desa. Nah, ini nih tugas BPD itu sebetulnya banyak banget tugas BPD itu. Bukan cuman ngurusin rapat anggaran, bukan cuman itu bos. Kalau cuman ngurusin rapat anggaran, nggak usah jadi BPD, jadi pelaksana kegiatan aja. Salah satunya yaitu ngurusin anggaran, tapi nggak cuman itu. Ingat nih, saya dikte nih satu-satu nih. Menggali aspirasi masyarakat. Paham nggak tuh menggali aspirasi masyarakat kayak gimana? Jangan cuman mau jadi BPD aja kalau nggak bisa ngejalanin tugas. Itu disumpah loh. Udah disumpah, dikasih SK sama bupati tuh di pendopo, malu sama sumpah. Menggali aspirasi masyarakat. Seharusnya BPD itu respect. Seharusnya BPD itu istilahnya mencari informasi kepada masyarakat. Apa sebetulnya keinginan masyarakat untuk memajukan lingkungan. Jangan diem-diem baik bos. Ngopi diem-diem baik. Jangan diem aja. BPD itu menggali aspirasi masyarakat. Coba lihat di lingkungan Anda. Coba dilihat di RT Anda, coba lihat di kedusunan Anda. Masyarakat tuh inginnya seperti apa? Dari segi ekonomi, dari segi kepemimpinan, kepemerintahan. Bahkan mungkin dari hal-hal yang lain gitu kan. Coba dengerin. Tolong didengarkan itu suara rakyat tuh, suara masyarakat kecil itu. Itu salah satu tugas Anda. Menampung. Setelah Anda dengar, Anda tampung untuk kaji. Yang kedua itu menampung aspirasi. Yang pertama, Anda menggali dulu apa sih yang diinginkan oleh masyarakat. Setelah Anda gali, Anda tampung tuh, Anda pilih tuh yang lebih baik itu yang mana dari sekian banyak aspirasi itu, dari sekian banyak list keinginan masyarakat itu, mana yang lebih yang menurut Anda lebih urgent atau lebih baik. Itu ditampung tuh aspirasi. Yang ketiga itu mengelola. Lalu Anda kelola aspirasi itu.
Kelola aspirasi itu dengan rekan-rekan BPD. Kan nggak mungkin BPD cuma satu. Jangan sampai istilahnya nggak tahu tugas, nggak tahu fungsi. Yang pertama ingat nih, saya ulang kembali nih. Yang pertama gali apa keinginan masyarakat. Yang kedua tampung, lalu kelola, diskusikan. Kalau nggak ngerti bahasa kelola itu diskusikan, gitu. Ini yang keempat nih, menyalurkan aspirasi nggak cukup didiskusikan bos. Kalau cuman rapat nggak jelas itu kayak di sini itu apa itu rapat nggak ada ujungnya rapat yang dirapatkan A, yang diomongin di rapat B itu nggak cuman itu. Yang empat menyalurkan aspirasi ya. Yang kelima menyelenggarakan musyawarah BPD. Nah bapak BPD yang terhormat, bapak kalau untuk mempererat tali silaturahmi sesama BPD, bapak bisa bikin schedule, bisa bikin jadwal. Bapak istilahnya agendakan rakor BPD, rapat koordinasi BPD, mau tiap bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Fungsinya apa rakor? Bukan cuma nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi sambil ngerokok, ngomongin gak bener. Jangan kayak gitu. Rakor itu fungsinya untuk evaluasi, Pak. Sejauh mana kinerja bapak-bapak dalam mengurus masyarakat? Sejauh mana kinerja bapak-bapak dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa? Itu fungsinya rakor. Nah, yang keenam, menyelenggarakan musyawarah desa. Terus yang selanjutnya nih, tugas BPD setelah membentuk musyawarah desa, membentuk panitianya. Nah ini, membentuk panitia pemilihan kepala desa. Nah ini, pas banget ini momennya. Sekarang, beberapa bulan ke depan nih, kita mau ada pilkades. Nih, ada pilkades. Nih bapak-bapak BPD itu jadi panitianya. Tapi inget Pak, jangan cuma jadi panitia aja gitu kan. Jangan cuma istilahnya bikin apa ya, bikin informasi di print, ditempel, pendaftaran untuk kepala desa, kriterianya begini nih. Ini lucu ini pengalaman saya ini kemarin ini baru-baru ini. Sebetulnya saya sengaja ngeplog kayak gini tuh istilahnya untuk mengedukasi teman-teman atau adik-adik saya yang ada di Sekre, di Karang Taruna, juga untuk mengingatkan barangkali rekan-rekan atau bapak-bapak para tokoh di sini sudah lupa, makanya saya ingatkan gitu kan. Ini lucu nih yang ini nih, yang tugas BPD yang selanjutnya itu membentuk panitia pemilihan pilkades. Ingat Pak, ketika Bapak membentuk panitia pemilihan pilkades, di sini Bapak harus netral. Bapak harus berada di tengah. Bapak harus menjadi center, harus menjadi penengah, harus menjadi sosok yang dipercaya oleh masyarakat. Jangan memihak ke salah satu kubu atau ke salah satu pasangan atau calon. Itu. Nah, ini awas nih, kalau nanti kedapatan ada BPD yang secara terang-terangan mendukung atau bahkan istilahnya ikut menjadi tim ses, jangan jadi panitia. Udah, panitia serahkan kepada yang lain, masyarakat yang lain, jangan sama BPD. Dengan otomatis jangan jadi BPD. Kalau gitu mundur aja jadi BPD. Resikonya udah kayak gitu kalau jadi BPD. Gitu. Jadi ingat, jangan kayak kemarin. Terus ini juga ini koreksi nih dari saya, koreksi. Kemarin sempat ada pemilihan ketua BUMDes di kita. Ini saya bacakan ini. Ini saya menggelitik sekali rekan-rekan. Saya sangat menggelitik ketika ada kemarin tanggal berapa ini? 6 Agustus 2020 ini BPD Desa Karya Mandala, mungkin ditandatangani oleh salah satu orang BPD. Di sini panitia seleksi calon pelaksana operasional Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Karya Mandala, Desa Karya Mandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Pengumuman di sini suratnya bentuknya adalah sosialisasi ya. Pemerintah Desa Karya Mandala saat ini membuka kesempatan kepada putra-putri terbaik Desa Karya Mandala, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasik. Bukan bapak-bapak, bukan ibu-ibu ya, tapi putra-putri loh, ingat loh.
Tasikmalaya dengan integritas serta komitmen tinggi untuk bergabung dan berkarir di BUMDes. Wow, bahasanya keren, integritas dan serta komitmen tinggi. Nah, ini saya mau tanya nih, bapak-bapak udah berkomitmen tinggi nggak? Sejauh mana komitmen bapak-bapak dalam bertanggung jawab mengurus masyarakat ini? Nah, kalau mau berbicara masalah komitmen, sejauh mana komitmen bapak-bapak dalam menyampaikan aspirasi masyarakat? Itu jawab dulu. Kita lanjut ya. Bergabung dan berkarir di BUMDes. Direktur BUMDes membutuhkan 1 orang. Nah ini nih, kompetensi khusus direktur BUMDes. Jadi di sini itu seperti ada kriteria khusus. Jadi semacam disajikan atau disuguhkan kriteria khusus. Jadi intinya gini loh, istilahnya gini atau kesimpulannya gini. Kalau mau jadi pemimpin BUMDes tuh harus sesuai dengan apa yang tercantum di sini gitu. Ini salah satunya saya baca nih. Jadi kalau misalkan mau jadi pemimpin BUMDes atau mau jadi direktur BUMDes tuh harus sesuai dengan apa yang tertulis di sini. Ini nih, yang ke-1, warga desa yang memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Nah, ini nih kita kaji satu-satu nih. Warga desa yang memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Betul. Betul sekali nih, poin 1 saya setuju nih. Jadi yang megang BUMDes itu namanya badan usaha ya harus punya keahlian di bidang usaha juga gitu. Bidang usaha. Kalau nggak kayak gitu jangan jadi pengusaha, jangan megang badan usaha gitu. Jadi sesuai basic lah gitu. Karena apa? Saya yakin kalau awalnya pengusaha pegang lagi perusahaan baru, mungkin dari segi link atau rekan bisnis mungkin sudah ada gitu. Jadi tidak terlalu bingung ketika nanti beliau menjabat jadi direktur BUMDes karena beliau sudah terbiasa gitu. Berbeda dengan yang baru meraba-raba gitu. Ini nih, yang ke-1, warga desa yang memiliki jiwa wirausaha yang kuat. Betul. Karena BUMDes adalah lembaga usaha, maka jiwa wirausaha menjadi syarat penting. Setuju. Yang kedua, berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 tahun. 2 tahun gitu kan. Nah ini kenapa? Ini saya kurang setuju nih. Sekurang-kurangnya 2 tahun. Terus kalau yang sehari atau yang baru 1 bulan, kenapa nggak bisa? Coba. Apa masalahnya gitu? Belum diakui jadi warga itu. Atau dianggap orang luar seperti isu-isu yang dihembuskan. Gitu, seperti tragedi yang sudah kepada rekan saya satu tim, satu perjuangan gitu kan, karena bukan asli pribumi sekalipun sudah punya KTP, bahkan saya juga bukan lahir dari sini, makanya dianggap orang luar mungkin, jadi nggak dipercaya ketika saya habis-habisan mau membangun dan memajukan lingkungan. Ini nomor 2 saya kurang setuju karena terkecuali memang sudah dijelaskan, baru mungkin saya akan paham. Di sini tidak ada penjelasan, jadi saya kurang setuju. Yang ketiga, berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi desa. Betul, saya sangat setuju. Terus yang keempat, berpendidikan minimal SMA setingkat SMU, madrasah, SMK atau sederajat. Nah, ini nih. Apakah yang saat ini atau yang sudah dilakukan kemarin sudah termasuk kriterianya seperti ini gitu? Saya nggak tahu, karena terus terang ya teman-teman, cuman lembaga atau organisasi yang diakui di desa itu satu-satunya yang nggak diberikan informasi atau yang nggak diundang itu cuman Karang Taruna. Ini pertanyaan juga buat saya, kenapa bapak-bapak BPD yang terhormat, kenapa nggak ngundang saya sebagai ketua Karang Taruna? Saya kan punya hak untuk tahu, bahkan saya punya hak juga untuk menyuarakan. Itu hak saya. Saya udah KTP, udah karya mandala, punya jabatan juga, posisi saya sebagai ketua Karang Taruna. Loh kok RT yang cukupnya mungkin di bawah saya, maaf ya, bukan dari segi jabatan gitu kan, tapi wilayah
gitu kan. Dari segi kepemimpinan wilayah itu cuman ruang lingkup kecil, diberitahu, bahkan diundang. Loh, Karang Taruna yang memegang skup satu desa kok nggak dikasih tahu? Ada apa ini bapak-bapak sekalian? Pak BPD, tolonglah bersikap adil, bijaksana, dan dewasa lah, layaknya sebagaimana orang tua yang memberikan contoh kepada anak-anaknya nanti. Gitu. Nah ini nih, masalah pendidikan kita nggak tahu ya, apakah BUMDes yang kemarin sudah sesuai atau bagaimana, kurang tahu. Yang kelima ya, mampu bekerja sama dalam satu tim. Oke, bagus. Terus yang keenam, yang ke berapa yang tadi? Yang kelima ya. Oh maaf, tadi yang keempat. Yang keempat, mampu bekerja sama dalam satu tim, bagus. Yang kelima sekarang. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan baik lisan maupun tertulis dalam bahasa Indonesia. Ya, harus cakap gitu kan, harus pandai berbicara, karena nanti yang akan dihadapi itu kalau ketika ada audit atau semacam sidak dari BPKP atau dari BPK gitu kan. Karena orang-orang dari pusat, kita juga harus suguhkan SDM yang sepadan gitu kan, harus suguhkan SDM-nya yang sepadan dengan mereka gitu. Jangan sampai kita itu tertindas atau terintimidasi. Nah ini yang paling penting. Serta mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office, MS Word, atau MS Excel. Nah ini bapak-bapak sekalian atau rekan-rekan pemuda atau para pemudi. Ini kami di Karang Taruna ini ketika ada kriteria khusus harus bisa mengoperasikan komputer minimal Word atau Excel. Ini kita sebetulnya drop down. Sebetulnya kita ingin berpartisipasi. Ingin sekali. Kita ingin memunculkan calon direktur BUMDes itu dari generasi muda. Tapi saya rasa kalau melihat persyaratan ini di kita khususnya, sekalipun ada yang bisa komputer itu kesibukannya sudah padat. Sudah ada yang menjadi guru atau honorer atau pengajar, bahkan mungkin seperti saya gitu kan, masih kuli gitu kan. Minimalnya mereka sudah punya kesibukan. Sekalipun ada yang belum bekerja tapi mereka itu masih kuliah. Banyak rekan-rekan pemuda yang bisa mengoperasikan komputer, bahkan mahir gitu kan, tapi kebanyakan masih pada kuliah gitu. Sekalipun bisa, mereka belum pengalaman dari bidang apa? Dari bidang kewirausahaan. Karena di sini bukan mau buka rental warnet atau rental internet, tapi di sini mau mengelola usaha milik desa. Sekalipun mereka bisa menggunakan komputer, tapi pengalaman di bidang keusahaan atau kewirausahaan masih minim. Jadi di situ kita mengundurkan diri, merasa tidak layak, makanya kita tidak mendaftarkan. Karena sekalipun ada yang bisa komputer, tapi pengalaman di kewirausahaannya nggak ada. Sekalipun ada yang punya pengalaman di wirausaha, tapi nggak bisa komputer, kan nggak masuk kriterianya. Namun apa yang terjadi ketika pemilihan BUMDes sudah dilaksanakan? Apakah poin-poin yang tertuang di sini yang bapak-bapak BPD rumuskan sebagai kriteria khusus menjadi direktur BUMDes sudah ada pada pemimpin BUMDes yang sekarang? Itu yang mau saya tanyakan. Tolong dijawab, mungkin sewaktu-waktu kita adakan audiens Pak. Kita adakan tanya jawab biar hubungan kita bisa lebih baik lagi Pak, antara Karang Taruna dengan para bapak-bapak BPD yang terhormat yang mewakili masyarakat. Coba kita sekali-kali audiens lah gitu kan. Nah ini gitu kan, terkait masalah fungsi atau tugas BPD gitu kan. Selanjutnya, setelah membentuk panitia pemilihan kepala desa, nah ini menyelenggarakan musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu.
biasanya menjadi PAW ya. Isu-isunya sekarang PAW itu ditiadakan. Jadi bapak-bapak BPD bisa lebih ringan ya. Karena nggak mesti bermusyawarah gitu. Karena percuma musyawarah juga nggak ada hasilnya. Terus membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Yang tadi ya, Perdes, masalah Perdes berarti Bapak yang harus bahas dan Bapak juga yang harus menyepakati, Pak. Nah, jadi ketika Bapak diajak bermusyawarah untuk membuat Perdes oleh kepala desa, Bapak-bapak BPD itu misalkan di kita itu ada 5 dusun nih. Dari 5 kedusunan BPD itu berkumpul, musyawarah. Ambil tuh draftnya, Perdesnya ambil. Bawa ke dusun masing-masing dan diskusikan Pak dengan para tokoh, para masyarakat Bapak. Jangan Bapak sendiri. Itu terkecuali Bapak bisa berani mengambil konsekuensi atau resiko. Ketika ada pertanyaan atau ada kritikan dari masyarakat silahkan. Tapi kalau misalkan mau ambil aman, Bapak berkumpul 5 BPD atau dari 5 kedusunan, merencanakan atau merancang draft Perdes, setelah itu sosialisasikan ke masyarakat. Isinya apa aja. Barangkali ada yang tidak sepaham atau barangkali ada kekurangan, bisa ditambahkan oleh masyarakat. Itu. Yang terakhir, yang 10 maaf, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa ini. Awasi kepala desa, jangan bapak-bapak yang diawasi oleh kepala desa. Bapak itu lebih gagah kok dari kepala desa. Bapak bisa memberhentikan kepala desa ketika kepala desa keluar dari tugasnya, dari kewajibannya. Bisa. Oh ini kok suruh mengawasi kepala desa ini. Ada yang bunyinya segan lah, ada yang bunyinya kagok, ini itu cek orang Sunda mah. Lamun kagok-kagok lah yang jadi BPD Pak, ngecicing mah di imah. Yang ketiga, yang ke-11 maaf, melakukan evaluasi laporan. Nah, Bapak itu harus melakukan evaluasi tiap tahun. Mau acaranya berbarengan dengan musrem, mau sebelum musrem gitu. Yang penting Bapak evaluasi kinerja kepala desa per tahun itu kayak gimana sih? Targetnya apa sudah tercapai apa belum? Kalau belum ingatkan. Gitu. Jangan kayak yang sudah ada gor dari 2017 sampai mau akhir jabatan belum terrealisasi. Sekalinya ada yang mengingatkan dianggap perusuh kan? Jadi pusing aing. Gitu. Ingatkan, harusnya bapak-bapak BPD yang mengingatkan. Bukan saya hanya sebatas penikmat Pak. Gitu. Karang Taruna itu bukan untuk merobohkan benteng atau menggerogoti benteng dari dalam. Karang Taruna itu sebagai tameng Pak sebetulnya, sebagai benteng desa. Ketika desa sudah dianggap baik, pemimpin sudah dianggap benar, kewajibannya terpenuhi. Ketika ada gangguan dari luar, baik kita yang di depan Pak, menyelamatkan harga diri desa. Kita sebagai Karang Taruna, generasi muda yang siap maju. Itu sebetulnya. Kalau cuma ngurusin masalah, ngingetin masalah pembangunan, ya mestinya bapak-bapak BPD loh yang harus lebih paham itu. Ini ada yang ngingetin, ini dianggap provokator lah, segala macam, apa pengrusuh kan. Nalar bapak itu nggak nyambung. Terus yang selanjutnya nih, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa atau lembaga desa lainnya. Kalau masalah harmonis saya yakin bapak-bapak sekarang harmonis. Bapak-bapak BPD harmonis, tapi jangan cuma harmonis ketika ada sesuatu. Itu mestinya jalan terus, mau ada mau enggak, hajar Pak, harmonis gitu. Yang terakhir, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Nah ini yang terakhir sebetulnya masih ambigu ya, karena perundang-undangan kan banyak. Jadi cobalah Bapak kaji dulu perundang-undangan BPD itu seperti apa, yang diatur dari Permendagri mungkin, atau yang lainnya banyak lah. Nah itu BPD ya gitu kan. Jadi sekali lagi,
bukannya saya mau mengajarkan atau mau menceramahi atau mau menggurui, tidak sama sekali, tidak ke arah sana. Tapi di sini saya lebih menekankan apa ya, mengingatkan, barangkali bapak-bapak lupa, bapak-bapak BPD ya khususnya ya, bapak-bapak BPD lupa apa fungsi bapak di desa itu, apa tujuan bapak diangkat oleh masyarakat sebagai BPD itu untuk apa. Nah ini saya ingatkan salah satunya apa, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Jangan cuma aspirasi para elit-elit yang di atas aja yang bapak dengar, yang bapak sampaikan dan bapak istilahnya apa, berdayakan. Tapi tolong aspirasi masyarakat kecil loh yang milih bapak, yang milih bapak-bapak BPD itu didengar juga pak, tolong gitu. Kalau merasa nggak mampu ya mengundurkan diri gitu. Terus yang kedua, merancang atau merencanakan atau mendiskusikan perdes dengan kepala desa. Nah ini jadi perdes itu seharusnya bapak ambil alih atau ikut andil. Nah, bahasanya yang lebih pas itu ikut andil ya. Seharusnya bapak itu ikut andil dalam perdes gitu, dalam membuat perdes. Baru setelah bapak ikut, setelah bapak merancangkan, terus mengkaji, mensosialisasikan kepada masyarakat. Ketika memang tidak ada kendala di masyarakat, baru bapak sahkan, baru bapak setujui itu. Nah, terus yang terakhir, mengevaluasi dan mengawasi kinerja kepala desa. Sekali lagi, mengevaluasi atau mengawasi kinerja kepala desa. Jangan cuman bapak-bapak aja yang diawasi oleh kepala desa. Ini kan sebaliknya sekarang yang terjadi bukan BPD mengawasi kepala desa, tapi kepala desa yang mengawasi BPD. Aduh, bagaimana ini? Nah, mungkin saya cuma sebatas mengingatkan saudara-saudara semua, teman-teman semua, bapak-bapak semua, maaf, bukan maksud menggurui atau bagaimana. Tapi mutlak ini hanya sebatas mengingatkan, barangkali rekan-rekan atau bapak-bapak semua ada yang lupa gitu kan. Tidak ada maksud apa-apa. Mari kita bangun lingkungan desa kita agar menjadi lebih baik, lebih maju. Kita buktikan kepada yang lainnya bahwa lingkungan kita itu lingkungan yang benar-benar produktif dari segala hal, dari segala bidang. Gitu. Mungkin cuman itu saja untuk kali ini, hanya sebatas pemaparan tentang BPD singkat ya. Kedepannya mungkin request untuk rekan-rekan mau pembahasan apa lagi, tolong koreksi apabila ada kesalahan di kolom komentar, tolong dikoreksi. Apabila ada kekurangan juga jangan sungkan sebagai bahan pembelajaran agar konten-konten kedepannya bisa lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.